Banyak orang berpindah keyakinan dalam agama, tentunya dengan berbagai alasan. Ada yang berpindah dari Kristen Protestan ke Katolik, ada juga dari Katolik ke Kristen Protestan, dan agama lain juga. Pindah agama adalah hak setiap individu dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebabnya termasuk pencarian spiritualitas yang lebih memenuhi kebutuhan dan kepercayaan pribadi, pernikahan beda agama yang memicu keputusan untuk mengikuti agama pasangan, pengaruh dari lingkungan sosial dan keluarga yang berbeda keyakinan, perubahan pandangan dan pemahaman terhadap agama sebelumnya, serta faktor politik, sosial, atau budaya yang mempengaruhi keyakinan seseorang. Banyak sekali beredar buku-buku yang menyerang ajaran Katolik, yang mempersoalkan ajaran Katolik. Lalu umat tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dan lebih menyedihkan lagi, karena tidak tahu, ada yang mengatakan, aduh, selama ini saya ditipu oleh gereja Katolik. Selama ini saya ini sesat. Selama ini ajaran gereja Katolik yang bertentangan dengan Alkitab saya terima. Lalu mereka pindah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang pindah ke gereja lain, saya sedih. Saya ingin umat Katolik bertahan dalam imannya. Tetapi kalau memang mau pindah karena tidak kerasan dalam gereja Katolik, ya silakan. Tetapi sebelum pindah, yang menyedihkan saya adalah kalau mereka belum tahu ajaran Katolik, sudah pindah. Belajar dulu, pelajari dengan baik dulu iman Katolik, dan ternyata tidak cocok. Oke, selamat jalan. Semoga menemukan yang lebih cocok di gereja lain. Nah, satu hari, lama sebelum saya menjadi uskup, mungkin 10 tahun yang lalu, saya mendapat tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba saya diberitahu oleh pembantu, Romo, ada 2 ibu mau ketemu. Saya bilang, aduh, saya mengajar jam 8, sekarang sudah setengah 8, bagaimana? Tapi katanya mendesak. Oh, kalau begitu, oke, saya datang. Ternyata 2 ibu ini diutus oleh mamanya, karena mamanya Katolik yang tangguh, tapi anaknya sudah ikut ke gereja lain, ikut ibadat gereja lain, dan pelan-pelan mengatakan kepada mamanya, saya mau pindah gereja. Wah, mamanya sedih dan minta supaya saya mencoba untuk mencegah. Nah, ibu ini datang dengan membawa notes. Lalu dia mengatakan, saya disuruh mama mencari Romo dan diskusi dengan Romo karena saya mau pindah. Saya bilang, kenapa mau pindah? Ya karena ajaran Katolik sesat. Oh ya? Ya oke. Tapi saya minta maaf, saya jam 8 mengajar, dari sini butuh 10 menit, saya beri 20 menit saja, saya bilang. Lalu dia mulai. Yang pertama, bukankah dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah memberikan berkat kepada manusia, beranak cuculah dan berkembang biaklah, penuhilah bumi? Kenapa Romo, pastor, suster Katolik tidak menikah? Ini bertentangan dengan Alkitab. Saya bilang, masa? Ayatnya kan ada, kata dia. Oke, ayatnya itu ada. Terus saya bilang, buka Injil Matius pasal 19. Yesus mengatakan pada pasal itu, ada orang yang tidak kawin demi kerajaan sorga. Dia terkejut. Loh, ada ayat itu? Ada. Alkitab mereka dengan Alkitab Katolik sama, Injilnya sama. Karena kita membeli Alkitab dari orang Protestan, titik komanya sama karena kita belinya dari mereka. Ada ayat itu. Dia terkejut. Loh, kok tidak diberitahukan? Nah, itu masalahnya. Salah satu sebab adalah yang namanya heretik itu mengambil hanya sebagian, lupa yang lain. Saya katakan, Yesus sendiri hampir pasti
tidak punya istri. Yesus sendiri tidak kawin. Apakah Yesus melanggar perintah Allah? Paulus sendiri mengatakan yang lain kawin, yang lain punya hak untuk kawin, tapi Paulus tidak. Apakah Paulus melawan hukum Tuhan? Jawabannya adalah normal. Tuhan menghendaki manusia menikah, melahirkan anak supaya umat manusia berkembang terus. Tuhan yang sama, pencipta yang sama, bisa membuat perkecualian. Ada orang yang tidak kawin demi kerajaan surga. Ibu itu terkejut. Oh, kalau gitu tidak salah gereja Katolik. Yang kedua, mulai dengan sakramen pengakuan. Imam itu seorang manusia. Padahal yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Mengapa dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan? Bukankah hanya Allah yang memberikan pengampunan? Oke, Bu. Ibu buka Injil Yohanes pasal 20. Ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, dia mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Saya ulangi, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Subjeknya siapa dari kata mengampuni? Para rasul. Artinya Tuhan menitipkan kuasa untuk mengampuni dosa kepada gerejanya, kepada para rasul. Kalau tidak, tolong terjemahkan, tolong terangkan mengapa ada ayat ini. Saya bilang ke ibu itu, mengapa Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus? Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dia tidak bisa jawab, dan masih ada yang lain ya. Tapi setelah 2-3 dia langsung tutup notesnya. Terima kasih Romo. Lalu dia pulang dan tidak jadi pindah. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering menyakitkan hati saya kalau orang tidak mengerti lalu mau pindah. Perkataan Romo Katolik ini bisa jadi pelajaran buat semua keyakinan atau penganut agama manapun. Memahami ajaran agama sendiri merupakan hal yang penting dalam perjalanan spiritual seseorang. Sebelum memutuskan untuk pindah keyakinan, sangat disarankan untuk benar-benar memahami dan mendalami ajaran agama sebelumnya, karena hal ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik, berdasarkan pemahaman yang kuat dan refleksi yang mendalam terhadap nilai-nilai dan keyakinan yang telah dipegang selama ini. Dengan memperoleh pemahaman yang mendalam, seseorang dapat menjalani perubahan keyakinan dengan sikap terbuka, objektif, dan bermakna, serta mampu menghargai keberagaman agama dan memperkaya wawasan spiritualnya.